Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Selamat pagi semuanya. Pagi. Yes, man 20 with you. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, cek kerapihannya dulu coba. Bajunya udah rapi belum? Sudah dimasukin belum bajunya? Ya. Terus, kalau bajunya sudah rapi, cek kebersihannya dulu. Nah, dibuat. Cek kebersihannya dulu. Ada sampah tidak? Cek di kolong meja, di bawah, di samping kanan kiri. Kalau ada sampah dibuang ya. Ya, jadi cek kerapihan sama cek kebersihan ini supaya belajar kalian nyaman. Ya, sudah siap belajar? Sudah. Ya, sebelum belajar, silahkan berdoa dulu. Dipimpin sama ketua kelasnya. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum belajar Ibu absen dulu ya. Adia, Adelia Nurpianti, iya. Ahmad Rifki Pareji, Siti Komalasari, Siti Ratnasari. Baik anak-anak, tadi udah di absen ya. Ada 3 siswa yang tidak masuk karena sakit ya. Semoga teman-teman kalian yang hari ini tidak bisa hadir diberikan kesehatan sama Allah. Amin. Ya. Anak-anak, ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, coba Ibu mau tanya dulu, hari ini siapa yang tidak sholat subuh? Tuh, sholat semua? Alhamdulillah. Iya. Jadi kita sebagai umat Islam ya, jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu ya. Sholat subuh juga harus dijalankan. Bangun pagi-pagi sebelum subuh, jalankan sholat subuh. Setelah itu sarapan dan persiapan berangkat ke sekolah. Iya. Baik anak-anak, untuk meningkatkan semangat nasionalisme, ya semuanya berdiri. Ya, kita menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan dulu ya. 11 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari kemerdekaan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, kami merdeka, tetap merdeka. Selama hari masih akan membara, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Anak-anak, pertemuan hari ini itu kalian akan mempelajari operasi polinomial ya. Yang dipelajari adalah operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial.
di mana tujuan pembelajarannya itu adalah, tuh bisa dilihat di depan ya. Peserta didik dapat menuliskan polinomial bentuk standar serta dapat menentukan derajat, koefisien, dan suku tetapnya dengan tepat dan benar. Selanjutnya, peserta didik dapat memahami konsep operasi polinomial, yaitu penyumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial dengan tepat dan benar. Selanjutnya tuh, peserta didik dapat menentukan nilai operasi polinomial, ya, bisa dibaca di depan ya. Selanjutnya, peserta didik dapat menganalisis langkah-langkah penyelesaian masalah matematis mengenai operasi polinomial. Selanjutnya, peserta didik dapat menyimpulkan materi operasi polinomial dengan tepat dan benar. Ya baik, pertemuan sebelumnya kalian belajar tentang apa materinya? Iya Ajar? Iya. Pertemuan sebelumnya itu kalian belajar tentang bilangan, ya. Siapa yang bisa menyebutkan anggota bilangan ganjil dan genap? Saya, Bu. Ya, Ratna silakan. Untuk bilangan ganjil itu ada 1, 3, 5. Kalau bilangan genap itu ada 2, 4, dan 6. Oke. Nah, di dalam bilangan sendiri ya, itu kemarin itu ada yang namanya operasi bilangan dasar. Operasi bilangan dasar itu ada berapa? Ya, Fahmi, ada berapa? Ada 4, Bu. Ada 4. Sebutkan. Yang pertama operasi penjumlahan, Iya. yang kedua operasi pengurangan, Iya. yang ketiga operasi perkalian, Iya. dan yang terakhir operasi pembagian, Bu. Ibu kasih pretest dulu berkaitan dengan soal operasi dasar bilangan ya. Silakan didiskusikan. Bu. Oh, jangan lupa ya, ditulis kelas sama nama anggota kelompoknya ya. Oke. Untuk soal pretest ini Ibu kasih waktu 5 menit cukup? Cukup ya, silakan dikerjakan, didiskusikan bersama kelompoknya. Oke. Sudah selesai? Sudah ya. Yang sudah selesai soal itu soal pretest, boleh bawa ke sini soal pretestnya. Sudah selesai? Kemarin jadi udah bisa. Oke. Baik anak-anak, tadi kalian sudah mengerjakan soal pretest ya, berkaitan dengan materi operasi bilangan dasar. Nah, nanti ketika Ibu menayangkan video ya, silakan kalian catat materi-materi terpenting, rumus-rumus terpenting ya, yang menurut kalian itu penting, silakan kalian catat. Ayo semuanya perhatikan tayangan videonya. Ya, kalau ada materi yang penting catat di buku catatan. Itu kalian sudah melihat tayangan video tentang operasi polinomial ya, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial. Ya, dari tayangan video tersebut ya, informasi apa yang kalian dapatkan? Ya, silakan nih. Informasi yang saya dapat dari video tersebut adalah di dalam video itu dijelaskan bagaimana caranya menjumlahkan dan mengurangi sebelumnya yang sejenis yang memiliki variabel dan Iya. yang sama. Iya. Sedangkan untuk perkalian dengan cara dikalikan kelompok suku banyak yang pertama dikalikan dengan kelompok suku banyak yang kedua. Iya, iya, kita beri tepuk tangan. Ya, selain itu ada lagi. Baik, sebelum Ibu memberikan LKPD kepada kalian supaya kalian semangat, kita ice breaking dulu. Ayo semuanya berdiri. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 3.
menampilkan barcode, ada linknya tuh ya. Ini bisa kalian scan ya. Ini kalau kalian scan itu isinya adalah video pembelajaran yang tadi ditayangkan. Jadi kalau misalnya tadi itu ada yang ketinggalan mencatat materinya, bisa dilihat di link ini ya, silakan kalian scan. Nah, dari video ini kalian bisa mempelajari, dilihat lagi, dipahami lagi. Kemudian kalian kerjakan LKPD-nya ya. Nanti dari LKPD ini setiap kelompok silakan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nanti untuk presentasinya itu maju kelompoknya diajak atau gimana Bu? Itu sesuai ini juga boleh ya. Jadi kalau misalnya kalian kelompok berapa? Kelompok 1. Berarti kelompok 1 ya mengerjakan soal nomor 1 ya gitu. Paham ya? Apa ini? Iya. Ini saya berikan ya, ini soal LKPD-nya silahkan dikerjakan, didiskusikan. Oke. Gimana kelompok ini? Sudah paham belum dengan tugasnya? Sudah. Alhamdulillah, iya. Jadi kalian baik, silakan yang mau maju duluan dari kelompok mana? Saya. Kelompok berapa? Kelompok 1. Sudah siap? Sudah siap, alhamdulillah. Ya, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, ini untuk kelompok lainnya ya, silakan diperhatikan. Jadi setiap kelompok yang mempresentasikan di depan, silakan diperhatikan. Jika ada yang kalian tidak paham ya, boleh ditanyakan ya, boleh ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri dari Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal, jauh. Ini adalah satu soal polinomial atau satu soal polinomial ya kan ya. Nah di sini ini masih Ayo perhatikan tidak anak. berurutan, dari pangkatnya itu kayak masih acak-acakan. Masa nggak ada derajatnya tiba-tiba di depan sih dia. Nah jadi untuk menyusun suatu polinomial itu kita kan dari pangkat tertinggi ke terendah. Berarti kan kita harus mengubahnya dulu nih, atau kayak menyusunnya dari pangkat tertinggi ke terendah dulu. Nah pangkat tertingginya ini adalah X3, atau yang dia tuh mempunyai pangkatnya itu 3, walaupun dia tuh cuma X doang, tapi dia pangkatnya tuh tinggi 3. Nah setelah itu lanjut ke dengan pangkat 2 nih, gitu kan. Ini ada pangkat 2 nih dengan bilangannya itu 5, berarti 5x pangkat 2. Nah setelah itu lanjut yang mempunyai variabel x. Nah ini karena dia ini kan gak punya x-nya nih, berarti dia paling dolot. Karena dia itu konstanta, jadi dia berada di akhir atau tidak mempunyai variabel x. Nah ini adalah bentuk sederhana setelah disusun dengan pangkat tertinggi ke terendah. Nah setelah itu kita lanjut ke median apolinnya, atau bisa juga disebut dengan x1, pangkat 1, dan mencari suku tetap, yaitu konstantanya adalah 3. Nah setelah presentasi yang kelompok kami udah jelasin nih, kira-kira ada pertanyaan gak nih, atau teman-teman masih belum paham? Ya, silakan yang mau Silakan ditanyakan. bertanya. Ya, boleh. Ya, Fahmi silakan. Kan di situ ada koefisien sama konstantanya. Nah, ini pertanyaannya itu apa perbedaan antara koefisien dan konstanta dalam bentuk polinomial? Iya. Perbedaannya itu adalah kalau konstanta itu kan suku tetap. Suku tetap itu seperti tadi yang tidak mempunyai variabel x. Gitu. Biasanya suku tetap itu berada di paling belakang karena dia tidak mempunyai variabel. Karena kan suku
ya kayak derajat tinggi, terus rendah, terus sampai yang tidak mempunyai konstanta. Nah, kalau misalkan itu tidak mempunyai variabel X itu berarti disebutnya dengan konstanta. Sedangkan kalau koefisien itu adalah bilangan dari variabel X tersendiri. Bilangan dari variabel X-nya tersendiri gitu. Jadi perbedaannya itu kalau suku tetap itu adalah yang tidak mempunyai variabel X, sedangkan koefisien itu adalah bilangan dari variabel X. Nah, seperti itu. Ya, begitu Fahmi. Sudah puas dengan jawabannya? Sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan menggunakan alat peraga tapoli. Di sini ada rekan saya yang akan menjelaskannya. Di nomor 2 kita Kan nanti kalau udah ada yang bertanya satu udah jangan nanya lagi karena waktu kita hanya tinggal 30 menit, ini belum ada semua. ditulis ke samping. Ini kita pegang keburu ini. Itu Pak Budi udah ngasih kode, Bu. Tinggal dikit lagi waktunya. Keburu enggak. Suku-suku yang berpangkatnya sama. Yang pangkatnya sama ada Dikasih waktu 90 menit kok selesai satu. dan di sini ada Makanya yang tadi pertanyaan selalu banyak. 1x pangkat 3 Yang tahu kan saya udah ngomong satu kelompok satu. Kok mbak? Iya. 3x pangkat Itu 3 baik. Ya sebenarnya bagus aktif, cuma kita terpacu ke waktu. ditempelkan pun harus sejajar dengan ini ya. Selanjutnya ada yang berpangkat 2. Di fungsi fx ada soal berpangkat 2, sedangkan di fungsi gx tidak ada. Karena tidak ada, kita tulis 0 saja di sini. Lalu ada min 2 x pangkat 2 ditambah 0, hasilnya sekarang min 2 x pangkat 2. Kita tulis di sini. Sejajar. Lalu selanjutnya ada yang berpangkat 1. Ada di fungsi fx ada 3x. Lalu di fungsi gx ada min x. Dijumlahkan 3 ditambah min 1, hasilnya yaitu positif 2x. Lalu yang terakhir ada pemilihan konstanta, yaitu ada fungsi fx konstanta yang memiliki angka 1, di gx konstantanya angka 3. Langsung saja 1 ditambah 3 hasilnya 4. Ditulisnya ini adalah hasil akhirnya. Setelah itu hasil akhirnya kita tulis di sini. Ini adalah hasil akhirnya dari penimbangan dua polinomial, yaitu 3x pangkat 3 min 2x pangkat 2 plus 2x ditambah 4 hasil akhirnya. Ya. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ira Herawati. Nama saya Revalina Hudayanti. Nama saya Nahla Yuliani Amira. Nama saya Aya. Nah, di sini kami akan menjelaskan yaitu tentang pengurangan polinomial. Nah, teman saya yang di sebelah sini akan menjelaskan tentang pengurangan polinomial. Jadi di sini kita punya soal. Jadi kalian bisa lihat di LKPD kalian di nomor 3. Nah, di situ soalnya ada fx sama dengan Ya silakan di LKPD-nya dulu ya. x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 3x dan konstantanya adalah 1. Kemudian dari
bilangan. Jadi kayak gini, di tengah-tengah itu 0, di sini positif, di sini negatif. Jadi kalau buat kalian nih yang masih bingung buat menentukan pengurangannya itu gimana, kalian bisa pakai garis bantu kayak gini. Jadi kalau misalkan dikurang itu ke kiri, terus misalnya ditambah itu ke kanan, seperti itu. Nah, lanjut, di sini ada soal 3x dikurang dengan minus 1. Nah, di sini kan ada rumus dalam matematika. Kalau misalnya minus sama minus itu sama dengan plus. Kemudian kalau minus dengan plus sama dengan minus, plus dengan minus sama dengan minus, dan plus sama plus sama dengan plus. Nah, di soal tersebut itu adalah 3 dikurang dengan minus 1. Nah, di sini minus sama minus itu jadinya plus. Jadi 3 ditambah 1 sama dengan 4. Nah, jadi hasil dari pengurangan 3x dikurang dengan. Nah, jadi itu dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kalian bisa perhatikan ya, ini untuk penguatan materi kalian ya. Dalam pembelajaran hari ini ada pengertian suku, tuh ya, suku adalah bentuk aljabar. Nah, ini adalah apa itu operasi polinomial ya, ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, itu nanti bisa dibaca. Ini langkah-langkah operasi penjumlahan polinomial. Ini langkah-langkah operasi pengurangan polinomial. Di situ sudah dijelaskan definisi dan contohnya. Dan di sini juga ada langkah-langkah operasi perkalian polinomial. Ada definisi dan contohnya ya. Nah, untuk materi penguatan ini ya akan Ibu kirim di grup kelas ya, akan Ibu kirim di grup kelas kalian. Oke, nanti silakan dibuka handphonenya ya, Ibu kirim di grup kelas kalian. Oke, selanjutnya untuk memahami materi pertemuan hari ini Ibu kasih post test, silakan dikerjakan per individu. Berapa? Oke, sudah selesai? Ya silakan dikumpulkan kalau sudah selesai. Ya, dikumpulkan sekalian dengan soal LKPD yang tadi. Ya, LKPD dulu sini, LKPD. Soal proses yang udah boleh dikumpulkan. Satu orang aja bantu awal ambil ya, kalau udah yang udah selesai aja. Ini yang LKPD. Mana yang LKPD? Soal proses nanti awal yang membantu. Yang udah selesai silakan dikumpulkan. Ya, ini LKPD. Mana LKPD? Sudah. Ya, yang soal proses. Nah, sebelum ini kita refleksi ya, tadi Ibu sudah memperhatikan jalannya diskusi kelompok ya, dari yang penjelasan di depan, terus yang aktif, yang bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan ya. Itu kelompok terbaik adalah dari kelompok berapa? Kelompok 1. Kami tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Untuk kelompok 1, silakan perwakilannya maju ke depan. Materi apa saja yang telah kalian pelajari hari ini? Tuh, ada apa tadi? Ada operasi penjumlahan, operasi pengurangan. Iya, betul. Apa yang kalian anggap menyenangkan pada pembelajaran hari ini? Presentasi seru ya, kalau presentasi. Terus, apa kekurangan pada pembelajaran kali ini? Nggak ada. Alhamdulillah.
pertemuan selanjutnya itu adalah materi pembagian polinomial, di mana tujuan pembelajarannya itu adalah peserta didik dapat memahami konsep pembagian polinomial dan peserta didik juga dapat menentukan nilai pembagian polinomial ini. Silakan kalian pelajari materinya dulu ya untuk pertemuan selanjutnya. Nah, ini motivasi buat kalian adalah keberhasilan dari kesuksesan bukan ditentukan oleh orang lain, melainkan berawal dari kesungguhan diri sendiri. Jadi kalau kalian ingin sukses, dari diri kalian sendiri, belajar dan belajar ya. Oke. Thank you. Terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini, pertemuan hari ini. Cukup ya. Ya, kita ucapkan alhamdulillah. Dan diakhiri dengan membaca doa. Silakan dipimpin ketua kelasnya baca doa. Duduk siap. Siap. Sudah belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Sudah selesai, ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum.